Halo semuanya, nama aku Risha. Aku akan menjelaskan tentang Charlie's Angel. Kayaknya teman-teman semua sudah tahu apa itu Charlie's Angels. Mungkin ada yang pernah dengar dari TV, ataupun juga teman, atau mungkin trailer dari YouTube, atau semacamnya. Namun, sebelum itu, aku akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commercial adalah perdagangan melalui elektronik. Jadi, teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli atau ngecek barang menggunakan elektronik. Salah satunya bisa kita lihat yaitu maybe you guys are using Shopee atau mungkin Tokopedia and also other products and also application buying those kind of stuff. Nah, lalu di sini aku akan menjelaskan tentang filmnya nih, teman-teman. Film merupakan salah satu bentuk transaksi. Nah, dalam politik perdagangan global, terdapat 3 power structure of Susan Strange. Apa aja sih yang 3 ini? Yang pertama, yaitu trade structure. Yang kedua, production structure. Yang ketiga, yaitu knowledge structure. Di sini aku akan menjelaskan 3 pengertian singkat dari 3 structure ini. Yang pertama, trade structure, yaitu menjelaskan bagaimana dan kondisi apa dan kepada siapa barang tersebut akan dibuat. Pertama, mungkin baik itu barang ataupun jasa. Yang kedua, yaitu production structure. Pada production structure ini menentukan barang apa yang akan diproduksi oleh suatu sektor, lalu dengan menggunakan teknologi apa, dalam kondisi seperti apa, serta perusahaan apa yang memproduksinya. Yang ketiga, yaitu knowledge structure. Mungkin ini lebih gampang karena itu knowledge structure. Knowledge, yaitu pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut, serta bagaimana dan mana sih caranya. That's what we call knowledge structure. Itu adalah ketiga power structure of Susan Strange. Nah, before we going to the point, I think you guys have to check this out. Check it out. Yap, tadi itu adalah Columbia Production yang diciptakan oleh Sony Pictures pada tahun 1989 oleh The Coca-Cola Company di Amerika Serikat. Berarti teman-teman gak asing dengan nama Coca-Cola. Yes, they created this Sony Pictures and also the Columbia Production. As one of the famous produksi film atau ya perusahaan terkenal, Sony, tentunya mereka telah memenangkan berbagai awards, terutama di film mereka yang luar biasa berat. Yes, they won a lot of awards for that. Sedikit informasi, Sony bukan hanya menciptakan tentang film aja, teman-teman. Mereka juga menciptakan musik, electronics, games, and also film yang tadi telah aku cantumkan. So, wow, great job. Nah, kita sekarang berada di point atau inti dari video ini, yaitu Charlie's Angel. So, check this thing out before we discuss. Charlie's Angels menceritakan tentang 3 wanita, yaitu Elena, Jane, dan Sabina. Diceritakan bahwa Elena adalah seorang ahli IT Townsend Agency yang berhasil menciptakan Callisto device yang sangat canggih, tapi dapat membunuh banyak orang atau massive destruction dengan radiasinya. Callisto ini diincar oleh berbagai kalangan, salah satunya yaitu mafia. Namun, hanya 2 orang yang dapat mengontrol penuh Callisto, yaitu Elena dan Alexander Brock melalui suara mereka. Oleh karena itu, Elena menjadi salah satu incaran para mafia dan John Bosley. Ternyata, John Bosley mengincar alat ini agar dapat menguasai dunia serta memusnahkan Charlie's. Oleh karena itu, 2 Charlie yaitu Sabina dan Jane mendapatkan misi untuk menghentikan niat busuk dari John Bosley dengan mengamankan Elena dan mendapatkan kembali Callisto utama agar dimusnahkan. Dalam perjalanan menghentikan ini, mereka menghadapi berbagai hal, yaitu menghadapi Johnny Smith yang merupakan mafia terkenal dan mata duitan yang juga mengincar Callisto tersebut.
Pada akhirnya, Johnny Smith bekerjasama dengan Charlize atas dasar bisnis dengan nominal yang luar biasa. Bukan hanya itu, mereka juga menghadapi salah satu bawahan John Bosley, yaitu Hodak, yang merupakan manusia setengah robot yang menjadi salah satu musuh terbesar ketiga agen ini. Lalu di pertengahan film, diceritakan bahwa selama ini Boss telah meletakkan kecurigaan terhadap Bosley, oleh karena itu Boss memasukkan chip kecil ke minuman John Bosley sehingga dapat dilacak. Lalu, ketika mereka hampir mendapatkan Callisto tersebut, Elena diculik oleh John Bosley dan memaksa Elena untuk mengatur Callisto tersebut. Ketika Elena menyetel Callisto tersebut, Sabina dan Jane berhasil menerobos ke lokasi Elena yang diculik oleh John Bosley. Lalu kedua Charlize ini berhasil membuat hal yang luar biasa, yaitu membunuh Hodak dan menghancurkan Callisto oleh bantuan Elena. Lalu rencana penangkapan John Bosley berhasil dikarenakan oleh rencana dari Boss dan Johnny Smith. Setelah semua peristiwa ini, Callisto berbahaya itu pun berhasil dihancurkan dan Elena secara resmi menjadi anggota Charlie's Angels dan mengirimkannya ke markas utama Charlie's. Now let's get to the value. Jadi nilai apa sih yang bisa kita dapat dari film ini? Dan luar biasa sekali ya, kok bisa Amerika menyampaikannya melalui film. And what's the influence dari film ini? Aku akan menjelaskan secara umum dan secara hubungan internasional, or more like how the international relations students see this movie. How did they see it? And what's the influence of this movie? And how great is America to spread their value from this movie? Secara umum, pertama yaitu nilai teamwork atau kerjasama. Nah, bagaimana sih bisa dilihat dari bagaimana mereka itu mengalahkan setiap musuh mereka? They did a team. They have some tactics. And that is one of the value that they're trying to spread. Yang kedua, yaitu budaya. We can see when they're going to different destination every time they do their mission. Atau setiap kali mereka pergi ke daerah-daerah berbeda. Dan if you're jeli atau teliti, mungkin kalian bisa melihat Paris. Or Italy. Or other country. Itu salah satu bentuk dari budaya or culture that they're trying to say, oh, look at that. If you never go there, you can see from here. Yang ketiga yaitu kesabaran, yaitu dilihat dari bagaimana Sabina dan Jane sama-sama sabar menghadapi kekonyolan Elena, who can't even do fighting skills, zero and so on. Tapi mereka tetap sabar. Oh, it's the wrong side. Yang keempat yaitu kepercayaan. Pada awalnya mereka saling curiga satu sama lainnya, tapi seiring mereka menjalankan misi, mereka mulai percaya kalau misalkan I think I do belong with this person. Oke, aku juga percaya sama dia. Nah, namun sangat disayangkan kepercayaan tersebut mulai runtuh ketika peristiwa bom di markas Charlie's, di mana Elena dibawa kabur oleh Bosley dan tinggal Jane dan Sabina. Sedangkan Jane dan Sabina ketika mereka siuman, mereka saling curiga satu sama lainnya, sehingga terjadilah konflik internal. But don't worry guys, they fix it up. Now we head out to the international relation. Gimana sih pandangan anak-anak hubungan internasional dalam melihat film ini atau mereview film ini? I think it's like normal, tapi ada beberapa nilai-nilai yang berbeda. Yang pertama yaitu munculnya aktor pemberontak. Dalam hubungan internasional tentunya kita mengetahui namanya salah satu aktor yaitu aktor pemberontak. Nah, di sini ada namanya Mafia yang diperankan oleh si Johnny Smith. Johnny Smith adalah salah satu mafia, Asian mafia yang mata duitan. Nah, kalau di dalam hubungan internasional, kalau nggak salah, mafia seperti yang Italia dan Amerika Serikat is one of the bentuk dari criminal neoliberalism. Yang kedua yaitu feminisme, di mana aktor-aktor Charlie's Angel digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat kuat dan independen. Seperti scene yang pertama oleh si Sabina bahwa what she says, I can do everything. I can do everything.
which means that every woman is capable to do everything. Bukankah berbeda ya? Tapi intinya feminisme. Lalu feminisme itu sebenarnya bagaimana mereka tuh mengupayakan kesetaraan gender, tapi dia bukan identik oleh kan feminim. Tapi bukan berarti itu semuanya cewek. Ada juga cowok. Karena feminim itu bukan hanya cewek. It's not based on gender yang diberikan oleh Tuhan, tetapi it's about our identities. I think ada maskulin, ada feminim. Bukan hanya scene itu saja, terdapat scene-scene lainnya yang memang menunjukkan feminisme. I think women can do anything. Yang ketiga yaitu realisme. Mungkin teman-teman anak hubungan internasional nggak asing dengan realisme, di mana mereka percaya semua negara itu terlalu anarki. Lalu mereka juga percaya bahwa we can't trust anybody except us. Jika mereka tidak menguntungkan kita, maka why do we have to cooperate with them? Nah, yang poin itu sangat mencerminkan si Johnny Smith, di mana pada awalnya emang bertentangan dengan Charlie's Angels. Namun di akhir mereka bekerja sama. Why? Because he said it's all about business. It's all about business. Yang penting menguntungkan dia kan. How did you... It's just business, John. He's with me now. Okay, thank you guys for watching this movie, and I think that's how anak international relations see the movie and how the America influence From this movie, ya benar-benar kelihatan banget nilai-nilai yang ingin mereka sebarkan, yaitu feminisme, dan Amerika identik dengan yang namanya kebebasan. Feminisme is one of the value yang benar-benar kayak they want the world to accept feminisme, and also bisa feminisme juga cenderung ke LGBT. Mereka juga ingin negara mengikuti mereka melalui film. Why? Karena semua orang nonton film. So this is one of the best way to mendoktrin masyarakat atau mungkin dunia melalui film, because it's one of the entertainment atau mungkin keseharian sehari-hari teman-teman. So thank you guys for watching. Terima kasih. Don't forget to give a thumbs up.